Belum kemana-mana, tapi pengen nanya dulu nih ke Kang Rizky. Kenapa nih Kang memilih untuk membahas terkait okultisme? Ada apa sih dengan okultisme ini? Ya, ini kalau diceritain memang ada banyak kebetulan ya. Jadi besar saya lagi nulis buku sejarah Bandung yang secara umum ya. Di dalamnya ada bab mengenai sejarah kepercayaan di Bandung dan di subbabnya ada mengenai sejarah Freemasonry dan Teosofi di Bandung. Nah, ketika draft buku Bandung ini saya serahkan ke Bahari ya, eh, itu almarhum pemilik Bahari itu mengusulkan kenapa tidak diterbitkan dulu yang khusus membahas mengenai Freemasonry dan Teosofi karena ini belum pernah ada yang membahas. Jadi daripada menunggu semua bukunya beres diedit gitu ya, dirampungkan. Jadi keputusan kita saat itu untuk menerbitkan dulu yang subbab mengenai Freemasonry sama Teosofi. Dan kebetulan juga saya baru mendapatkan bahan-bahannya gitu. Jadi kebetulan baru dapat bongkaran itu dari biasa hunting buku antik, dapat buku-buku mengenai daftar membernya Xinjiang. Ya. Dari sana titik itulah mulai menggali banyak informasi. Jadi ada banyak kebetulan sehingga buku ini bisa terbit. Ya. Ya pada akhirnya buku Bandungnya sekarang dipecah jadi tetap terbitnya per tema gitu ya, tidak tidak per satu buku besar. Dulu pengennya satu buku gede kayak bukunya Pak Kunto ya, sebapak itu jadi buku babon lah, buku tebal gitu tentang Bandung. Tapi ternyata eh, masyarakat memang belum masih susah buat beli buku yang tebal ya, jadi kita cicil sedikit-sedikit lah. Tuh, sejarah dari buku ini bisa terbit gitu ya. Tapi memang buku ini kalau disclaimer memang masih banyak yang mesti dikoreksi ya. Jadi walaupun ini buku pertama tentang Freemasonry, tentang teosofi, dalam perjalanan selama 10 tahun sampai sekarang ya masih banyak informasi baru yang saya dapat dan mungkin ada beberapa hal juga nanti yang mesti dikoreksi atau direvisi. Nah, ini ya, okultisme. Di sini kan ada Freemasonry sama Teosofi gitu. Kenapa sih stigma yang sering ya kita dengar itu adalah hal-hal yang negatif, begitu hal-hal yang mengerikan. Nah, kalau Kang sendiri selama penelitian atau mencari fakta-fakta dari ajaran ini seperti apa nih, Kang? Ini juga mungkin salah satu yang mesti saya koreksi ya, karena eh, sebenarnya judulnya seharusnya bukan okultisme ya, itu dulu ini usulan dari penerbit ya bahwa supaya menarik membaca gitu judulnya okultisme. Padahal dalam praktiknya gitu ya, yang namanya Freemasonry atau Theosophy itu tidak mengenal hal-hal yang sifatnya okultisme atau apa namanya mistik gitu ya. Di dalamnya ya memang ada ritual-ritual tapi tidak bersentuhan dengan hal yang mistik. Nah, selama ini buku-buku tentang Freemason atau Theosophy itu lebih banyak yang bicara tentang dari sudut pandang teori konspirasi. Kenapa? Karena itu yang laku, gitu, ya. Yang seakan-akan menggambarkan bahwa mereka sedang berupaya untuk menguasai dunia dan sebagainya. Ya. Nah ini ternyata setelah telusuri ya, setelah saya telusuri dari dokumen-dokumen primer ya, artinya dokumen-dokumen yang ditulis oleh mereka langsung ya, untuk disebarkan di lingkungan internal mereka. Gitu. Ya tidak ada yang sifatnya demikian gitu. Jadi buku ini sebenarnya berupaya untuk meluruskan teori-teori yang dari konspirasi yang tersebar selama ini. Walaupun memang dalam sejarahnya yang namanya Freemasonry ini mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, Freemasonry itu lahir pada konteks abad ke-8. Jadi ketika Eropa masih dikuasai oleh raja dan gereja gitu ya, di mana orang-orang tidak bisa berpikir secara bebas, semua harus mengikuti dogma yang dikeluarkan oleh eh,
gereja atau raja. Jadi apapun yang dikatakan oleh gereja yaitu kebenaran, gitu. Apapun yang dikatakan oleh raja yaitu kebenaran. Nah, tentunya orang-orang pintar gitu ya, yang saintis saat itu merasa tertekan dengan eh, dogma tersebut, sehingga mereka bikin satu grup rahasia yang berkumpul di lodge. Lodge itu tempat minum-minum ya. Nah, di sanalah mereka mulai merancang sebuah komunitas di mana di dalamnya mereka bisa berbicara atau berpikir secara bebas. Tapi karena saat itu sedang dalam masa eh, represi ya, akhirnya mereka menggunakan simbol-simbol untuk mengeluarkan pendapatnya. Simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol masonry atau pertukangan. Jadi apa namanya, tidak ada hal yang sifatnya mengerikan kalau kita melihat dari konteks berdirinya. Tapi memang karena gereja dan raja, gitu ya, ini saya bukan, mungkin perlu di disclaimer ya, bukan rasis, tapi memang masalahnya seperti itu. Eh, Gereja dan raja itu saat itu merasa terancam dengan gerakan Freemasonry. Akhirnya mereka bikinlah berbagai isu bahwa Freemason menyembah setan dan sebagainya, gitu ya, yang akhirnya masih tersebar sehingga sekarang. Gitu. Nah, itulah mengapa bisa ada stigma yang jelek. Juga karena sebenarnya karena dulu Freemasonry ini merupakan hal yang asing bagi masyarakat pribumi ya. Mereka juga punya nyanyian-nyanyian gitu ya, mungkin terdengar oleh masyarakat di yang tinggal di sebelah lodge gitu ya, sehingga mereka mengatakan mungkin oh ini sedang memuja setan gitu. Sehingga lodge itu tempat kumpulan Freemasonry itu biasanya disebut gedung setan, termasuk yang di Bandung ya. Mungkin juga karena katanya karena ada tulisan Sin Yan jadi setan, tapi ya, ternyata bukan hanya di Bandung tapi di beberapa kota juga eh, lodge itu dipanggil dengan sebutan gedung setan. Artinya memang ada stigma di masyarakat bahwa Freemasonry adalah gerakan yang asing gitu, yang mereka juga termakan isu-isu yang umum ya. Nah kan kalau dari kehadiran Freemasonry sama Teosofi ini, apakah ini dibawa sama para penjajah Belanda gitu zaman dulu atau seperti apa pada akhirnya bisa berkembang di kota Bandung nih Kang? Terus kan ada beberapa wilayah juga ya, kawasan yang dijadikan tempat berkumpul kayak misalnya Gereja Katolik Bebas. Nah itu mungkin boleh diceritain Kang seperti apa perjalanannya? Oke. Masuknya Masonry memang ini seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat Belanda di Indonesia ya, di Jawa khususnya. Jadi Masonry ini kalau kita lihat sejarahnya, saya mungkin bisa share screen ya. Mungkin tidak berhubungan, tapi mereka ini baru muncul di Inggris itu ada tahun 1717 secara resmi ya. 1717, kemudian menyebar kebanyakan di negara-negara Protestan ya, termasuk Belanda. Gitu. Dan di Belanda yang eh, menguatkan mereka adalah ketika anggota kerajaan itu masuk menjadi anggota Mason sehingga mereka bisa banyak berkembang besar di Belanda. Nah, masuknya Mason di Indonesia itu sekitar tahun 1756 ya, jadi sekitar apa namanya, sekitar 60 tahunan ya dari sorry, sekitar 40 tahun dari eh, berdirinya Freemasonry di Inggris gitu. Ya, dimulai dengan pendirian Lodge Levi de la Sincerité di Batavia ya. Nah, ini salah satu anggota kerajaan di Belanda seperti itu yang masuk anggota Mason. Nah, nanti perkembangannya ya, Lodge ini akan muncul di setiap kota-kota yang punya eh, populasi Belanda yang cukup banyak gitu ya. Tapi baru kemudian di awal abad 20 ya, itu mulai terjadi yang namanya filosofi, kemudian ada
Ini ya beberapa ya. Ada Sophie, ada Pop Freemasonry, ada Amorth, ada liberal, liberal, berbebas ya, beda berbebas. Tapi semua ini ya, eh, akarnya sebenarnya di Freemasonry hanya apa namanya ada kalau istilah kita ada sempalan lah ya. Jadi kalau Sophie ini dia mengadopsi ajaran Hindu-Buddha ya. Kemudian kok Freemasonry ini adalah pecahan juga, tapi dia bisa merekrut anggota perempuan. Jadi kalau Freemasonry umum, mainstream, itu perempuan nggak boleh masuk ya. Tapi kalau kok Freemasonry ini perempuan bisa gabung. Mulai ada Amor, ini kita mungkin kalau baca dulu punya Dan Brown ya, ada Cawan Suci gitu ya. Itu Amor juga ada di Bandung, di Danau Warik ya, markasnya. Kemudian ada di Bar, Gereja Katolik Bebas. Ini merupakan ini masih masih saudaraan sama Teosofi ya, karena pada dasarnya Katolik Bebas ini adalah Kristen yang mengadopsi ajaran Teosofi. Ini sama-sama, walaupun namanya Katolik, dia tidak diakui sama gereja ya, artinya dianggap sebagai gerakan sempalan. Jadi ya semuanya yang bawa adalah Belanda gitu. Hanya saja secara member memang kebanyakan orang Belanda ini bergabung di Freemasonry. Karena walaupun dia punya jargon egaliter ya di dalamnya, tapi tetap pribumi susah masuk, hanya beberapa orang yang bisa masuk. Nah, kemudian orang pribumi itu lebih banyak yang masuk ke Teosofi, terutama di Jawa ya. Kenapa? Karena Teosofi ini berusaha menghidupkan kembali ajaran Hindu Buddha ya, yang dimana di dalamnya juga termasuk ajaran kasta ya. Nah, ini bangsawan ini ingin sekali bisa menyerapkan kembali konsep kasta, dan mungkin aja ada beberapa ajaran yang masih apa namanya berhubungan sama Jawet, jadi kita bisa lebih welcome sama filosofi gitu. Dan ini populernya di Jawa ya, jadi kalau di mengikuti tulisannya orang Freemason di Sunda ini, karena agamanya kuat ya, mereka resistensinya tinggi terhadap Freemasonry maupun Teosofi. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak mengenai Teosofi ya, karena Teosofi ini sebenarnya masih eksis sampai sekarang ya. Kalau kita baca masih ada Facebooknya, masih ada fansnya ya di fans page gitu ya, di Instagram di mana juga masih ada. Jadi sebenarnya tidak ada yang rahasia dari Teosofi. Ini adalah organisasi terbuka, eh, siapapun bisa gabung ya, asal mengikuti ajaran mereka gitu. Termasuk saya juga gabung ya, saya gabung di Teosofi. Eh, dan biasanya dulu, walaupun ini beda-beda organisasi ya, tapi mereka global member, artinya gabung di Freemason tapi juga gabung di Teosofi, gabung di Co-Freemason tapi gabung juga di Teosofi. Jadi karena masih punya satu benang merah gitu, jadi kadang-kadang mereka uh, mengikuti beberapa organisasi sekaligus. Dan yang terkenal di Teosofi mungkin yang kita bisa tahu ya, bapaknya Soekarno ya, Teosof juga. Dan dari semua ini, ketika Soekarno tahun 60-an, tahunnya ya, tapi dia membubarkan Freemason ya, termasuk di dalamnya adalah Amor dan Rotary ya, ya. Tapi Soekarno tidak membubarkan Teosofi ya, karena ini dianggap organisasi lokal ya, bukan asing gitu. Kemudian di beberapa Katolik juga masih eksis ya, sangat alasannya masih eksis ya. Mungkin juga karena terlalu kecil organisasinya, jadi nggak terlihat sama Soekarno gitu. Kemudian Freemasonry juga masih eksis sampai tahun 2000-an. Kenapa dia masih eksis? Karena mungkin ya ketika Soekarno melarang kegiatan organisasi asing ya, dia tidak melihat eksistensi dari Freemasonry. Walaupun ada, tapi karena membernya sedikit, jadi nggak ikut dilarang. Jadi kalau PSOP ini sebenarnya eh,
tidak se-occultism dari yang lain ya, walaupun dia juga mengadopsi ajaran Freemason seperti level-level gitu ya. Tapi secara umum dia eh, di dalamnya hanya ada kajian-kajian mengenai filsafat gitu ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi bukan sesuatu organisasi yang apa namanya jadi target eh, dari konspirasi istilahnya. Jadi saya mungkin akan lebih banyak fokus di Freemasonry karena ini organisasi yang sering orang salah kaprah ya, dianggapnya sebagai organisasi yang mengerikan gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai Freemasonry ini sebenarnya mulainya di 1717. Ya. Walaupun nanti kalau kita baca buku-buku mereka, mereka akan mengklaim bahwa Freemasonry ini sudah ada sejak zaman Nabi gitu ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Yunani, Romawi, dan nanti berkesinambungan ke zaman pencerahan. Tapi itu namanya kalau dalam Freemason itu namanya ada dua masa ya. Ada yang namanya operasional Mason. Jadi Mason asli itu orang-orang asli ya. Kalau orang-orang yang kalau dulu kuli itu elit gitu ya, mereka memegang rahasia yang namanya geometri. Gitu. Jadi untuk membangun suatu bangunan yang hebat gitu, itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang expert gitu, yang ahli. Kalau sekarang kuli biasa aja, tapi zaman dulu raja itu nggak bisa membangun istana yang megah itu tanpa tanpa kuli yang handal gitu ya. Jadi ini pekerjaan elit kalau zaman dulu. Dan mereka memegang rahasia geometri. Kemudian ini nggak bisa ditelusuri karena memang sifatnya legend ya, artinya legenda saja, tidak ada uh, bukti konkretnya. Baru kemudian tahun 1717 didirikanlah Freemasonry, jadi masonrinya secara simbolis saja bahwa mereka adalah orang-orang yang membangun memahat batu ya, jadi manusia itu dianggapnya batu-batu kasar gitu yang dipahat untuk menjadi sebuah batu yang bagus menjadi bagian sebuah gedung, itu bagian sebuah masyarakat atau kuil yang indah. Itu hanya alegori saja bahwa dalam Freemasonry uh, mereka hanya merekrut good people, orang baik. Kata mereka ya, kita nggak tahu real. Hanya merekrut orang baik, kemudian dipahat, diproses sehingga menjadi sebuah uh, good people menjadi great, ya orang baik menjadi hebat. Batu kasar menjadi sebuah bagian dari sebuah kuil yang megah. Itu mengenai Freemasonry mungkin secara umum. Udah kalau kita lihat buku mereka, ini buku internal ya, bukan propaganda. Tujuannya adalah uh, ini bisa dibaca mungkin ya uh, untuk ya tadi untuk kalau istilah zaman sekarang mungkin karakter building ya. Jadi, apapun ini isinya intinya adalah untuk karakter building untuk meningkatkan kualitas manusia dan untuk menjalin persaudaraan. Jadi kalau Freemasonry itu ada tiga aspek yang jadi dasar utama ya, persaudaraan, kemudian rituals ya, kemudian charity. Jadi ada tiga aspek persaudaraan yang kuat, ada ritualnya, tapi ritual dalam artian ritual eh, kenaikan level ya. Bagi kita mungkin istilah ritual itu sifatnya keagamaan, tapi bagi mereka ini hanya sebuah upacara aja, upacara yang isinya ada banyak simbol gitu ya. Kalau kita mah ini apa ya, wisuda gitu ya, wisuda kan upacara sebenarnya. Dan di dalamnya ada banyak simbol ya, kenapa misalnya menggunakan baju gelap ya, kenapa wisuda itu menggunakan topi 4 atau 5, kenapa wisuda itu ada apa, pemindahan tali gitu, itu semua simbol sama seperti apa yang dilakukan dalam ritual Freemasonry.
isinya hanya simbol-simbol aja, tidak ada lain. Yang terakhir ada charity. Jadi wajib buat sebuah lodge atau seorang anggota Mason untuk aktif secara sosial. Makanya mereka nanti bikin perpustakaan, bikin sekolah, bikin apa namanya banyak kegiatan sumbangan ya. Karena salah satu aspek dari Freemason ini adalah sosial. Dan nanti kita mungkin bisa lihat ada namanya Rotary, ada Lions Club ya. Ini mirip-mirip Freemason. Jadi bedanya mereka tidak punya aspek ritual. Mereka punya persaudaraan, punya charity, tapi tidak ada ritual. Itu yang membedakan Mason dengan Rotary dan sebagainya. Ya, ini mungkin bisa dibaca di buku ya, ini sejarah Sidian ya. Jadi eh, sebuah lodge itu harus berdiri itu minimal anggotanya 7 orang master ya. Jadi di Mason itu ada 3 tingkat, ada apprentice, baru masuk dia apprentice, lalu naik tingkat level 2 ada fellow craft ya, ketiganya ada master. Jadi ini kayak tingkatan kita kuliah ya, ada satu S2 S3 gitu. Eh, dan ketika ingin bikin suatu lodge, suatu markas dalam satu kota, maka minimal harus didirikan oleh 7 orang master. Dia bisa member dari lodge mana gitu ya. Kemudian kebetulan tinggal di kota tersebut, kemudian bikin lodge. Nah, yang Bandung ini adalah awalnya adalah orang-orang eh, Lodge Lester in Head Austin di Batavia. Mereka kemudian mungkin karena Bandung sudah mulai rame ya, kemudian mereka dipindahkan ke Bandung, dan di Bandung mereka karena jauh kalau mau kumpul ke Jakarta ya, jadi mereka bikin lodge saja di sini 7 orang gitu ya. Dan ini juga bukan suatu, kami kalau dibilangnya Mason itu punya uang yang unlimited gitu ya, tapi enggak, ini mereka udunan gitu, udunan terus bikin lotre lah sebagainya untuk bisa bikin si bangunan lodge. Dan ketika lodge dibangun, mereka tinggal sementara atau mengadakan kegiatan sementara di Wexpool dan di Mospia gitu. Nah, ini sebelum namanya Sindian, namanya Mataram dulu ya, 1895. Kemudian eh, terus berdiskusi, akhirnya berdirilah Lodge Sindian ya. Ini Lodge ke-84 di Hindia Belanda. Jadi semua lodge itu punya nomor, nomornya registrasi ke pusat yang ada di, kalau dulu Hindia Belanda masih menginduk ke Belanda ya, ininya lodge ya. Tapi semua lodge ini pada dasarnya harus terregistrasi ke pusat di Inggris ya. Tidak tidak ada lodge yang berdiri tanpa eh, tanpa tanpa koordinasi gitu. Semuanya merupakan bagian dari organisasi Freemasonry yang global. Ini member awalnya ya, eh, namanya ya ini saya mungkin mengenal beberapa ya, karena dia terkenal, misalnya J.R. De Vries ini yang punya toko De Vries ya, di seberangnya Gedung Merdeka ya. Kemudian ini ada beberapa apa namanya, Frank Planters ya, pengusaha perkebunan yang tinggal di sekitar Bandung. Dan mereka diinaugurasi, disahkan oleh Simon dan Carpentier Alting. Ini kalau teman-teman ada yang dari Jakarta ini, pasti tahu galeri kita ya. Galeri kita itu dulunya adalah sekolah-sekolah milik Carpentier Alting Stitching, Yayasan Carpentier Alting. Jadi orang Jaksa Agung kalau nggak salah ya, dan dia punya pengaruh yang besar, pengaruh besar di dunia Belanda ya. Jadi bukan orang sembarangan. Nah, ini gedung yang dibangun di Bandung, namanya Lodge Sindian, bangunnya tahun 1901 ya. Eh, jadi sempat direnovasi sedikit.
Dan sekarang posisinya yang menjadi uh, ukhuwah ya. Ini mungkin salah satu yang saya belum dapat sampai sekarang adalah kondisi dari interior dari Xinjiang. Karena Xinjiang ini baru dihancurkan di tahun 70-an kalau nggak salah ya. Tapi selama Belanda ya 45 sampai 70 itu digunakan jadi gedung serbaguna gitu. Jadi ini pakai buat pertemuan, buat nikahan gitu. Tapi sampai sekarang saya belum nemu gimana kondisi dalamnya gitu. Ini teman-teman kalau ada yang punya dokumentasinya bisa kirim lah ya. Ini saya mungkin akan short aja ya, dipercepat ya. Nah ini kegiatannya, kita bikin taman kanak-kanak atau global school yang sekarang jadi museum Kota Bandung ya. Misalnya saya salah satu kuratornya nih. Kemudian mereka bikin program eh, beasiswa ya, bikin yayasan sekolah, Bandung School Vereniging. Jadi punya sekolah dasar, punya TK ya, kemudian punya asrama untuk yatim piatu, dan punya rumah singgah ya buat militer yang miskin ya. Apa yang ciri khas dari Freemason adalah sekolah-sekolah mereka ini disebut sebagai neutral school. Artinya sekolah-sekolah yang tidak condong kepada agama tertentu. Jadi kalau dulu sekolahnya ada yang condong ke agama tertentu atau etnis tertentu, tapi kalau sekolah Mason ini netral, jadi bisa semua kalangan, semua agama bisa bisa masuk ke sana. Mereka juga bikin lembaga apa menyumbang buat lembaga orang buta. Kemudian bikin Project Venture pelatihan untuk orang-orang anak-anak nakal. Kemudian bikin kredit ringan untuk mengurangi rentenir, dan ini yang terkenal adalah bikin perpustakaan besar di Bandung ya. Di perpustakaan terbesar di Bandung selama zaman Belanda pada awal abad 20 letaknya di Lodge Xinjiang ya. Baru kemudian tahun 1920-an Gedung Sate atau uh, HB ya itu bikin perpustakaan yang lebih besar. Tapi sebelumnya selama 20 tahun mungkin perpustakaan terbesar ya ada di Lodge Xinjiang. Eh ya. Nah, intinya mereka punya banyak kegiatan yang menarik di Bandung ya, menarik. Karena Lodge Sindian ini termasuk dalam salah satu lodge yang paling aktif di Hindia Belanda. Ya, ini hubungannya mungkin dengan karena Bandung menjadi ibu kota, banyak pejabat, banyak ring satu yang pindah ke Bandung, sehingga kegiatan-kegiatan Masonnya juga jadi aktif gitu ya. Nah, tapi kegiatan mereka harus berakhir pada eh, kedatangan Jepang. Ya. Jadi bagi negara-negara blok apa nih blok Aksis ya, Jepang, Italia, Jerman itu eh, yang namanya Freemason atau Yahudi itu musuh utama. Jadi termasuk mereka adalah orang-orang yang sekali diburu ketika Jepang masuk. Ini orang-orang Sinnya ini udah tahu nih mereka bakal diburu. Akhirnya mereka memusnahkan semua memusnahkan semua dokumen-dokumennya. Makanya yang tersisa sekarang hanya sangat sedikit ya. Tapi terlambat karena mungkin orang Jepang udah punya listnya ya. Akhirnya mesin-mesin ini ditangkap, mereka ditempatkan di camp khusus ya, camp yang paling kejam lah istilahnya ya, di Baros dari Cimahi. Di sana banyak yang meninggal, di sana juga tapi mereka tetap mengadakan perayaan secara rahasia. Jadi zaman Jepang memang eh, yang namanya Mason itu di batas masuk di semua kawasan yang diserang sama Nazi. Kemudian
pasca kemerdekaan ini mulai bangkit lagi dengan member-member yang tersisa yang masih hidup dari camp, orang-orang Indonesia yang pernah jadi member. Mereka bikin menghidupkan lagi beberapa lodge ya, tapi sekarang dengan nasionalisasi dengan nama-nama yang lokal ya. Ada Purwa Daksina di Jakarta, ada Lodge Dharma. Ini ketuanya adalah Gubernur Jawa Barat, Mas Sewaka ya. Kemudian ada Lodge Bakti di Semarang dan Lodge Pemitraan di Surabaya. Kalau kita lihat buku panduan Bandung tahun 50-an, ini masih terlihat uh, batinan ya. Ada Lodge Sindian, di Jalan Pastu Kencana 27. Jadi SOP ini Gede Loyo yang masih eksis, ya, di C27. Ya, ada Christian Science Society Cikapayang, sekarang jadi masjid. Gereja apa tuh? Yang dekat Cikapayang itu ya. Tuh, Optimum kalau nggak salah ya, gereja Optimum. Tapi intinya mereka masih masih kalau kita lihat dari tulisan ini ya, artinya mereka masih eksis dan umum terbuka saja gitu ya. Jadi bukan organisasi rahasia karena ini ada di apa namanya buku panduan Kota Bandung yang memang disebarkan untuk masyarakat luas gitu. Jadi masyarakat juga bisa tahu bahwa si Freemason masih aktif dan masih beraktivitas di Sinian gitu ya di posko bencana. Nah, kemudian tahun 55 Lodge tadi memutuskan hubungan dengan Belanda ya dan mereka bikin Lodge Indonesia ya, semacam federasi gitu yang namanya Timur Agung Indonesia. Ketuanya Sumitro Kolopaki ya. Jadi ini semacam pelepasan eh, kita mulai sekarang lodge-lodge di Indonesia tidak lagi berkiblat ke Belanda tapi langsung ke pusat di Inggris gitu ya. Tapi kemudian tahun 62 seiring dengan memanasnya politik Irian Barat ya. Jadi semua yang berbau asing itu dilarang di Indonesia termasuk Freemasonry gitu. Dilarang. Nah ini peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita temukan sekarang. Kalau teman-teman ada waktu mau nonton kilas bisa ya. Cerita Bandung suka bikin turnya tuh ya. Menarik gitu ya. Quake School tempat tempat ritual sementara ketika Lodge Xinjiang dibangun. Yang pasti juga ada Lodge Xinjiang walaupun tidak ada bekasnya ya karena sudah jadi masjid al-Quwah. Vandop ini karena bekas member Mason ya dari si Vandop ini member Bosco sekarang museum Bandung ini masih ada masih eksis masih bagus juga ya. Fris ini karena dia merupakan salah satu pendiri dari Sinian. Stoker ini merupakan uh, anggota dari Sinian. Moska karena penelitinya yaitu Tuan Devoto ya itu merupakan member Sinian juga. Dan kalau teman-teman main ke makam Bandung ada beberapa makam yang masih menyimpan logo-logo ini. Tapi terakhir ke sana saya cuma menemukan dua makam ya yang masih masang logo ini gitu. Dan yang ini yang bawah ini adalah makam dari Tan Sin Ho. Siapa dia? Dia adalah peneliti di Museum Geologi yang juga bekas pemilik rumah yang saya tinggalin. Jadi sebelum kakek saya tinggal di sini, yang tinggal di sini adalah Tan Sin Ho dan dia seorang Mason gitu ya. Ini sayang sekali makamnya udah nggak ada karena dia dipindahkan jasadnya ke Ervel. Tahu di sama keluarganya disimulkan ke mana si misalnya ya. Tapi ini menarik karena mungkin teman-teman pernah dengar arsitek Lim Wanji ya. Nah, arsitek Lim Wanji itulah yang merancang nisan ini. Kita mengingat ITB ya, karena ITB seperti Mason ya, dia tukang bangunan ya. ITB itu dulunya menghasilkan tukang bangunan. Jadi
ada logo jangka segitiga ya. Dan beberapa tokoh pendirinya adalah Mason ya, ada Iserman, ada Carpenter Alting. Tadi saya bicara Carpenter Alting ya, tapi ini anaknya ya. Kemudian ada Richard Schumacher, ini disebutkan, ini saya wawancara langsung dengan Silian yang di Belanda ya. Jadi setelah Bandung ini bubar, Silian pindah ke Den Haag. Di sana masih menyiapkan daftar mengenai kegiatan Silian di Bandung. Dan katanya, kata si Rene Becker ini, Schumacher, tapi Richard ya, bukan Wolf ya, adalah member aktif dari Silian. Di sini, di Silian itu ada dua pilar. Jadi setiap lodge itu punya ciri khas, punya dua pilar di gerbang aulanya ya. Namanya Boas sama Joakim. Teman-teman nanti kalau ke Bandung, ke rumah Kentang, masuk dalam ketemu dua pilar itu, ya. Si Boas sama si Joakim. Ya. Nah, kalau yang di Sinian itu dirancang sama Richard Schumacher. Merancang pilarnya. Tokoh-tokoh, ya, ini mungkin saya karena waktu karena diskusi ada Dendels, ada ini wali kota Bandung, Nicholas Bates, ini ketua dari Indo Indus Verbond, ini Sewaka ya, Gubernur Jawa Barat pertama, ini Jeff Ote, peneliti dari Bosca, ini Paul Silly, pemusik di Braga ya, terkenal ini pemusik Lodge ini, saya lupa ya, kalau nggak salah ini saya lupa aja, Meta Kusuma, berarti Bandung, Nasib yang punya rumah ini, rumah tempat saya tinggal. Ini bekas Jenderal Knil ya, ini Van Mook ya, Sugondo ini anggota Knil juga. Ya, sebagai penutup mungkin kita banyak diskusi ya, people are afraid of what they don't understand. Jadi kadang-kadang kita memang takut sama hal yang tidak kita mengerti ya. Jadi kalau kita sudah membaca mungkin sesuatu itu tidak terlalu menyeramkan ya, termasuk dengan hal yang sifatnya konspiratif. Biasanya hal-hal yang konspiratif itu lemah dalam hal detail ya. Jadi kalau ditanya detail dia tidak bisa menjawab. Jadi, kita perlu banyak membaca untuk bisa meyakinkan bahwa data yang informasi yang kita miliki itu benar gitu ya. Dan saya juga ini sedang menyusun kelanjutan ya dari okultisme ini tentang Freemasonry di Bandung. Tapi doakan saja semoga bisa rampung ya karena banyak gangguan, bukan gangguan gaib ya, tapi gangguan kesibukan. Ya mungkin gitu yang bisa saya paparkan. Story short. Siap, wah keren banget ya Kang ya. Kita jadi lebih paham nih terkait juga tadi Freemasonry seperti apa gitu. Nah sebelum ke pertanyaan, pengen nanya dulu nih ke Kang Rizky, kan aku juga baca buku ini dan sempat dinotis soal Haji Agus Salim dan Kiai Haji Hasan Mustofa ya, yang ternyata juga Ya, menjadi bagian dari penganut Freemasonry. Nah itu gimana sih Kang? Mungkin boleh diulas kenapa tokoh-tokoh Freemasonry ini adalah orang-orang hebat, terkenal, dan punya kontribusi lebih gitu. Apa ajaran yang sangat ya berpengaruh itu gitu gitu Kang. Dan apakah kalau orang biasa ini sama sekali nggak boleh masuk gitu Kang? kalau apa namanya kalau Hasan Mustafa itu dia ngulik kebatinan Islam ya. Jadi sebenarnya dia nggak ikut Teosofi atau Freemasonry, tapi anak buahnya sekretarisnya saya lupa namanya, dia jadi sastra atau siapa, itu yang kemudian mengaktifkan kembali Teosofi, tapi di dalamnya lebih kental ajaran tasawufnya atau kebatinan Islamnya. Ini Gili Loyo tadi ya. Kemudian ada beberapa tokoh nasional yang gabung seperti Amin Saleh ya, kemudian tadi Abu Salim ya,
ini merupakan orang-orang pintar, ya. Dan mereka memang kalau secara intelektual bisa layak untuk masuk elit intelektual Freemason atau teosofi ya. Tapi Raden Saleh kemudian ketika dia pindah ke Bogor, dia melepaskan Freemasonry-nya dan dia lebih aktif di kegiatan keagamaan. Juga tadi Abdul Muiz Salim ya, Abdul Salim dia sempat gabung di teosofi, tapi kemudian keluar. Jadi dia sempat aktif selama beberapa tahun, misalnya dia menerjemahkan beberapa buku-buku filosofi bahasa Belanda ke Indonesia, tapi kemudian dia mungkin istilahnya bisa tanda kutip ya, kemudian ya aktif diperkenalkan dan berkembang. Apa yang bikin menarik? Kenapa ada orang-orang, kenapa orang-orang pribumi tertarik buat masuk ke Freemason? Sebenarnya karena ini adalah kelompok elit yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang. Jadi ketika orang pribumi bisa masuk ke Mason, itu seakan-akan dia berhasil menembus lingkaran elit. Mungkin dia sudah dianggap sejajar dengan orang Belanda ya, orang Eropa. Itu mungkin yang saya pahami ya, karena orang-orang seperti Wiranto atau Kusuma Prima ya, itu kan sangat kuat gitu ya. Secara lengkap dia nggak mungkin masuk Mason karena ideologi Mason. Tapi kemungkinan besar dia masuk ke sini karena hanya ingin masuk ke circle elit saja. Dan ini yang nggak bisa dimasukkan sembarangan. Karena ya ada tesnya ya, ada tes kalau kita mau TPA-nya ya, ada kualitasnya, ada tes moralnya, dia tidak boleh punya catatan kriminal, catatan buruk, dan dia juga harus nanti di voting tuh sama member ya, membernya mau menerima apa enggak. Dan yang satu aspek itu bahwa orang yang masuk harus bisa bayar iuran yang besar. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Karena ada iurannya ini kalau misalnya kalau pasang gaji gitu ya harus dibayarkan buat personal lodge. Ini mungkin yang bikin orang mikir-mikir kalau masuk. Siap, Kang. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang sudah ini ya, sudah via chat. Nah, ini dari Kak Amel, era Gus Dur, Ya, Masonry sudah free ya, Masonry sudah diputihkan, artinya saat ini sudah tidak dilarang lagi. Apakah benar? ya. Jadi Gus Dur mencabut keputusannya Soekarno ya yang melarang Freemasonry. Tapi ketika Gus Dur mencabut ini di Indonesia sudah tidak ada lodge. Artinya tidak ada apa istilahnya ya, organisasi udah nggak ada gitu ya. Yang ini nggak ada lagi yang menghidupkan. Eh, Nanti nyambung pada pertanyaannya ada yang nanya apakah masih ada anggotanya Freemason aktif di Indonesia? Pasti ada. Apakah ada anggota Masonnya ada? Ya. Tapi apakah dia gabung lodge Indonesia enggak ya? Kemungkinan dia bergabung dengan lodge yang ada di luar negeri. Karena di Indonesia setahu saya sampai sekarang tidak ada lodge. Karena lodge itu harus tercatat secara global harus terbuka aja. Di Malaysia ada, dia di Singapura terbuka. Mungkin ya kalau ada orang Indonesia yang gabung Mason ya, ya membernya menjadi membership di Singapura yang terdekat. Di Indonesia setahu saya sekarang ya, kemungkinan membernya ada tapi lodge-nya nggak ada. Ya. Lanjut mungkin pertanyaan yang lain ya, tapi ada ini tadi nanya Oke. Jepang menangkap Freemason di Jawa ya. Jadi gini, Freemason ini adalah orang-orang tadi karena dia lahir di eh, semangatnya adalah melawan otoritarianisme, ya, melawan kekuasaan raja dan gereja. Gitu ya. Makanya dia tidak bisa hidup di karena negara fasis itu negara dogmatis ya, apa yang dikatakan Führer, apa yang dikatakan Kaisar itu adalah kebenaran ya, dan Mason tidak bisa hidup di konteks tersebut, termasuk di negara komunis. Dan bagi mereka, bagi fasis,
berpikir bebas ini membantu ya suatu waktu akan melawan juga. Akhirnya dibasmi untuk pertama kali. Dan aspeknya adalah banyak pejabat-pejabat militer, pejabat-pejabat pemerintahan yang berkumisan jadi dia sekali aja gitu ya. Termasuk nanti kita lihat ada Richard Schumacher. Richard Schumacher itu dia pulang ke Belanda dari sana dia melawan Nazi dan dia meninggal di tangan Nazi. Jadi mungkin dia juga diburu sama Nazi di Belanda. Nah kemudian Agus Salim dekat Teh Sofi itu karena udah sempat dekat ya termasuk banyak tokoh-tokoh Budi Utomo ya. Waktu kita ke Jakarta ke Boston saya bawa buku di mana Budi Utomo pernah mengadakan blazing untuk perkumpulan di sana termasuk sumpah pemuda pertama itu diadakan di Lodge Istana Boston gitu. Jadi mungkin ya mungkin Freemason secara soft mendukung pergerakan gitu. Walaupun mereka juga dilematis ya, karena isinya kan banyak pejabat kolonial ya. Jadi ketika mereka mendorong bahwa itu juga masih masalah. Akhirnya ya soft aja mendukung. Ya dan saya nanti akan bikin list lagi. Nanti ada juga tokoh-tokoh yang merupakan alumni dari jadi ini kan hanya tokoh-tokoh yang jadi member ya. Tapi ada banyak lagi tokoh-tokoh yang merupakan lulusan dari sekolah Mason atau sekolah filosofi. Jadi ini banyak lagi nih lulusan sekolah filosofi ini yang bergabung ke mahasiswa. Jadi pemikiran filosofi nanti disebarkan juga di mahasiswa. Ya, gitulah. Ini Ya, boleh tambahin ya soal Agus Salim, biar kita coba luruskan juga. Halo? Boleh Kang, silakan. Ya. Kalau menurut saya sih Agus Salim dengan Freemason itu agak jauh ya. Paling dekat ya, mungkin saya setuju Kang Iki ke Teosofi ya. Cuman karena ya. tadi dibahas bahwa Freemason dan Teosofi itu punya kesamaan ya. Jadi mungkin orang awam eh, menganggap bahwa itu sama Ya. aja. Jadi secara otomatis Agus Salim adalah Freemason. Nah, kalau saya melihat tokoh ini, karena saya cukup pernah melihat tokohnya ya. Jadi yang pertama mungkin orang secara tidak langsung akan menarik korelasi dari beberapa pemikiran dan penggunaan kata sih menurut saya. Jadi kalau kita lihat pidato-pidato Agus Salim itu simbolik. Angka 3 itu selalu dimainkan ya dalam pemikiran Agus Salim. Dan mungkin Kang Iki nanti bisa jelaskan angka 3 itu apa ininya ya, relevansinya buat Freemason kan. Kemudian Agus Salim juga sering menggunakan simbol-simbol yang segitiga, simbol-simbol yang sangat dekat dengan Trimurti ya, kalau nggak salah ya, makna simbolis di Freemason. Kemudian dia juga sering menggunakan kata-kata yang dihubungkan sama konsep pengawasan ilahi atau pencerahan spiritual. Nah, ini juga dekat sekali dengan si Mason ya. Kemudian kalau kita belajar pidato Agus Salim, itu Agus Salim mengedepankan persaudaraan universal, mencari kebenaran. Nah, itu juga kata-kata yang sangat dekat sama nilai-nilai persaudaraan, ya, mencari pengetahuan spiritual, ya, yang sebenarnya dipahami oleh Mason juga. Tapi menurut saya ini terjemahan atas simbolik dan menghubungkan dia dengan Freemason itu masih agak jauh. Saya masih lebih meyakini bahwa dia adalah seorang teosofi sebenarnya. Mungkin itu, Kang. Ya betul Kang. Jadi to be clear ya, memang beliau sempat menjadi anggota teosofi, tapi kemudian keluar. Dan ketika dia gabung teosofi, dia menerjemahkan buku-buku teosofi bahasa Belanda itu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Artinya ya memang dia sangat sangat paham sama simbol-simbol. Dan dalam bukunya ini, bukunya
ilmu teosofi yang diterjemahkan sama Agus Salim. Ini adalah, nanti saya mesti bongkar-bongkar. Tapi di dalamnya ada bibliografi ya, istilah-istilah teosofi yang dia terjemahkan ke dalam istilah Jawa. Artinya ketika ketika orang Jawa mendalami teosofi, dia menjadi tidak asing dengan istilah tersebut. Jadi ya ini memang orang pintar ya yang paling jenius itu soal bahasa ya. Jadi saya rasa ya nggak aneh kalau dia sangat mendalami simbol-simbol dan kata-kata yang orang biasa nggak bisa mencernanya. Tapi ya kalau bicara apa namanya apa namanya keaktifan ya dia hanya sempat aktif beberapa tahun. Eh, Nanti kita bisa ngobrol banyak mengenai tokoh-tokoh yang mungkin terpengaruh ya seperti Rajiman ya, Rajiman itu Mason ya. Bagaimana dia kemungkinan ya membawa konsep Masonry dalam penyusunan Pancasila mungkin ya, atau dalam penyusunan undang-undang misalnya ya. Tapi itu hal lain. Nah ini ada yang artinya ya, mengenai Taksin Hok ya. Ini kebetulan ya, karena mungkin sudah takdir, sudah jodoh ya. Jadi Taksin Hok ini, saya cerita ya, dia tinggal di sini, di rumah ini. Kemudian ketika zaman Jepang di internet, ya, kemudian bebas tuh dari internet dia nggak meninggal di internet. Tapi sebelum dia tinggal di sini, dia sempat ngungsi dulu ke rumah di Jalan Bagus Langit. Nah di sana dia eh, dulu masih kondisi siap ya, jadi orang-orang Chinese dianggap kolaborator, dia dibunuh sama orang kita lah istilahnya gitu ya. Nah, setelah itu rumah ini nggak pernah tinggalin lagi, tapi mereka kemudian anak-anaknya istrinya pindah pulang ke Belanda. Isinya orang Belanda ya, dan anaknya pernah main ke sini lagi gitu. Anaknya udah usia 70 tahun, 40 tahun, tapi masih sehat. Eh, jadi rumahnya ini diambil alih sama pemerintah, dinasionalisasi, kemudian dijadikan rumah dinas buat pegawai departemen pendidikan ya. Nah, saya dulu jadi pegawai departemen pendidikan, ditempatkan di rumah ini, kemudian nabung, 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 belilah rumah ini dibeli ke pemerintah. Jadi ya tidak ada settingan ya, ini sudah takdir aja. Tapi kalau ini ijazah piagam filosofi terhadap nenek saya ini. Jadi karena keaktifannya di filosofi, dia dikasih piagam ya, yang tangannya Pak Supangat. Supangat ini orang Komesan. Tapi kalau mau cerita ini panjang, jadi Komesan ini bisa satu bab khusus. Kemudian mutahar-mutahar. Kalau saya sih nggak bisa menjawab ya karena takut sensitif ya. Tapi silakan cek ombak. Ya tanya banyak banyak kontra juga. Karena memang karena stigmanya masih negatif, jadi susah untuk orang buat tadi menerima gitu ya. Itu kan dia kalau bukti banyak. Oke, Silakan yang lain. gimana? Hmm, yang lain kalau mau bertanya boleh by chat atau mau nanya langsung juga Bebas lah ya. boleh. Mm-mm. Ini tadi Kang Kak Amel sempat nanyain ya. Tadi mungkin sempat terskip. Saya coba ke atas dulu. Ini berkaitan sama apakah saat ini masih ada anggota dan perkumpulan Freemason aktif di Indonesia? Oh iya, Tadi mungkin nggak ada. nggak ada ya. Membernya ada, kemungkinan masih ada membernya, tapi lodge-nya nggak ada. Lodge tuh eh, apa namanya? Kalau partai mah DPC-nya nggak ada lah gitu. Jadi dia harus
gabung sama lodge luar sama jadi dia sebenarnya anggota Freemason Singapura misalnya, tapi tinggal di Indonesia itu bisa jadi. Jadi kalau lodge sudah nggak ada. Lodge terakhir adalah Hermes di Bandung. Ya, jadi lodge terakhir adalah Lodge Hermes, Herme, ya, di mana di Rumah Kentang itu lodge terakhir yang aktif di Indonesia. Terakhir aktif tahun 2000-an. Sekarang membernya cuma satu, Bu Suyati, yang udah usia 90. Ya, tapi kalau cuma seorang ya bukan organisasi ya, individu aja. Ini eh, sepuh di SHI. Jadi kita kalau dulu selama Lebaran selalu sungkem dulu sama beliau. Jadi kalau member udah saya rasa masih ada tapi nggak aktif gitu. Sering ada tapi member lodge lain gitu ya, bukan di Indonesia. Oke, ada dari Maulana Adi. Tan Sin Hok merupakan satu-satunya merupakan anggota tim. Oke, jadi kalau Chinese itu sedikit yang gabung di Freemasonry. Saya dulu sempat bikin penelitian tentang membership Chinese di Freemasonry ya. Katanya sangat sedikit, sangat susah gitu. Tapi memang hanya sedikit ya. Eh, Kenapa dia mau gabung ke Xinjiang, ke Freemason? Satu, karena dia ingin naik level dari warga Timur Asing menjadi warga Eropa. Yang kedua, menurut saya ya, dia pengen bergaul dengan circle expert dan circle scientist di Freemason. Yang ketiga, karena istrinya orang Belanda ya, punya apa namanya? Secara statusnya sebenarnya sudah setara sama orang Belanda ya, karena dia bisa punya istri Belanda, punya dia ini kalau nggak salah dokter pertama lulusan Delft kalau nggak salah ya. Jadi pintar sekali orangnya. Dan kenapa dia diterima ya karena pintar, karena jenius. Bergabung perannya apa saja, saya kurang tahu perannya apa saja. Tapi saya pernah ngobrol sama anaknya. Eh, Perannya dia hanya banyak melakukan diskusi dengan member yang lain. Ya, setahu saya ya. Jadi sering berkumpul di lodge, sana banyak diskusi ya, mungkin sharing-sharing ilmu atau apa. Ya, dan itu aja yang saya tahu. Tapi kalau kita bicara teosofi, di Bandung ada satu tokoh yang legendaris, namanya Ong Suan. Ong Suan ini tukang roti ya. Tapi kemudian jadi ketika dia gabung teosofi, dia jadi tokoh kampanye anti madat ya, se-Jawa. Jadi dia keliling Jawa, keliling Indonesia untuk mengkampanyekan anti madat. Dia termasuk orang yang merintis pendirian bangsal rehabilitasi pemadat di ini saya juga udah bikin papernya ini cuman nggak terbit. Tapi ya menurut saya kalaupun Tan Sri Hok tidak dianggap sebagai tokoh yang penting gitu, tokoh pengsuan ini yang mesti digali lebih dalam lagi gitu. Dan masih ada keluarganya sampai sekarang. Dan gini ya, biasanya Mason ini tidak cerita kegiatannya kepada anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya nggak tahu apa itu kegiatan Mason. Gitu. Jadi kalau kita nanyain bapaknya nggak dulu pasti Mason ngapain aja sih gitu. Ya dia nggak bisa jawab karena ditutup. Jadi yang bagi Freemason itu yang rahasia adalah kegiatannya atau ritualsnya. Kalau membership dia itu terbuka buat umum, eh, kegiatan sosial dia terbuka buat umum, tapi kegiatan internalnya itu tutup. Itu yang secretnya, itu yang rahasianya. Jadi apakah yang disebut dengan rahasia atau secret organization dalam Mason adalah kegiatan internal dan ritual. Kalau yang lainnya itu open for public. Jadi kalau anak-anaknya pada nggak tahu pokoknya ngapain aja di Mason ya aja masuk.
yang di rumah kentang ya. Nah itu nanti kalau mau kayak Amel ya, kalau mau makan tilas mesan di Bandung, itu suka ada kegiatan Cerita Bandung ya. Dan kalau mau ngobrol sama anggota aktif, ya bisa, bukan anggota aktif nggak ada ya, tapi kalau ngobrol sama Suyati bisa-bisa gitu, walaupun mesti effort karena beliau sudah 90 tahun ya, tapi ngobrol masih bisa, tapi kalau terus dia mengingat lebih dalam lagi agak sulit. Kalau mau ngobrol sama anggota aktif, saya pernah, tapi bukan orang Indonesia ya, orang Prancis. Jadi karena kondisinya akan sama ya, kalau kita ngobrol mengenai apa namanya internal, mereka akan tertutup. Tapi kalau bicara hal-hal yang open, mereka bisa bisa banyak gitu. Dan kalau kita ngobrol sama orang Eropa gitu tentang Freemasonry ya biasa aja gitu, seperti musik biasa gitu, bukan organisasi yang wah atau gimana. Gitu ya Kamel ya. Tapi ini kan pengen kepo juga. Tadi kan sempat dibahas soal Freemason dan Teosofi di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri gimana sih Kang buat perkembangannya di saat ini? Apakah masih eksis gitu? Perkembangannya declining semua. Jadi Freemason dan Teosofi ini dulu lahir dalam kondisi di mana orang-orang pintar itu butuh wadah untuk bisa diskusi, untuk bisa sharing ya. Tapi sekarang orang tidak butuh wadah buat bisa sharing, buat bisa diskusi ya. Semua kita bisa langsung ketemu di Zoom gini, terus sekarang bisa ngobrol di tempat apapun, di media apapun ya secara bebas. Jadi tidak perlu lagi yang namanya kemisan sebenarnya. Ya. Walaupun masih ada, maka mereka hanya menjaga tradisi saja. Tapi secara organisatoris, yang namanya orang untuk masuk seperti ini, banyak ya, turun ya. Apalagi masuknya susah, dalamnya mesti bayar iuran, terus di dalamnya juga untuk naik tingkat tuh mesti bikin karya tulis ya. Jadi saya apprentice mau jadi fellow craft, bikin karya tulis, presentasiin di depan member, terus kayak kita kuliah aja. Ya, tapi ngapain juga ya. Kecuali kalau kita memang pengen terikat sama sektor yang Ya, sama ini mungkin Kang ya, karena memang di mana-mana sekularisme kan. Padahal Mason maupun teosofi itu adalah istilahnya penemuan diri ke apa istilahnya eh, yang tertinggi ya, walaupun mereka tidak menyebut itu agama. Itu sekularisme ya, yang pertama. Terus yang kedua, tendensi bahwa sekarang individualisme, jadi nggak guyup lagi. Orang bisa melakukan sendiri-sendiri ya, di mana-mana ya, di seluruh dunia kan. Yang dicari adalah pencapaian pribadi, bukan pencapaian kehidupan sosial ya, ya. ya. Ya, sehingga menjadi anggota itu yang cenderung tradisional yang nggak lagi dilihat. Kemudian kayaknya tidak adaptif kan ritualnya. Saya setuju Kang Iki, ritualnya begitu, ritualnya kemudian gradingnya, rankingnya, levelnya kan itu sulit sekali ya untuk naik sampai sana. Itu mungkin nggak, kalau di budaya-budaya sekarang yang serba instan Sampai itu instan nggak ya, cocok. mas. Ya, Nggak cocok. Kemudian yang paling berat adalah ya di mana-mana saya kira kontroversi sama stigmanya kan. Jadi dia harus ya, berlawanan dengan kontroversi dan stigma. Kemudian kontroversi dan stigma kalau kita nggak luruskan seperti sekarang itu lebih cepat tersebar ya. dibandingkan dengan kegiatannya dia sendiri. Jadi wajar aja organisasi-organisasi seperti ini mati gitu ya Kang ya. Nah ini yang menarik mungkin agak eh, melebar dikit kan. Kalau di Indonesia yang saya lihat justru bukan Freemason dan si Teosofi kan, tapi ada eh, apa sekte-sekte seperti mereka yang nyebut dirinya komunitas Wiccan Indonesia kan, itu sebenarnya agama pagan kan, dan Ya, itu ya, ya. saya melihat dia punya ritual sendiri sangat tertutup,
pengikutnya nggak terlalu banyak di Indonesia dan cukup tertutup. Nah, ini mencoba walaupun dia basisnya religius kan ya, karena dia adalah agama. Itu ada di Indonesia gerakan-gerakan itu mulai keluar di media sosial, eh, mirip-mirip, lebih sekretif. Nah, ini juga menarik untuk dicermati di tengah orang yang sangat individualis, di tengah orang yang sekuler, pengetahuan bisa diakses di mana-mana, masih ada komunitas yang bisa bertahan seperti itu, walaupun di frame agama dan sekte sebenarnya kalau menurut saya, gitu kan? Ya, ini kalau di barat biasanya cult ya. Jadi biasanya memang kalau cult ini terikat pada individu satu orang yang memang jadi tokoh sentral. Ketika tokoh sentralnya meninggal ya di juga. Dan Freemason ini mungkin saya baca sedikit ya. Dia tidak mengaku sebagai agama ya. Karena tidak punya kitab suci, tidak punya nabi, dan tidak punya ritual persembahan istilahnya ya. Hanya ritual apa namanya role playing istilahnya. Jadi orang hanya kasih peran, dia jadi raja, jadi King Solomon, dia jadi arsiteknya, apa namanya, dia jadi tukang batunya, jadi apa, nanti baca skenario dan nanti tinggal bermain peran aja. Ini susah ini mesti ngapalin skenario ini nggak bukan hal yang gampang. Dan eh, ya tadi karena hal-hal yang seperti ini bagi generasi sekarang mungkin udah menambah beban hidup gitu ya. Kita sekarang hanya semua serba mudah, tapi kalau masuk seperti ini malah mempersulit diri. Ya, akhirnya yang seperti di Singapura ya hanya jadi museum aja, si lodge-nya gitu, walaupun mungkin masih ada gitu, orang tua yang masih ritual di sana gitu ya, tapi ya ini jadi hanya jadi heritage kan. Saya juga melihatnya ini sebagai heritage gitu ya. Jadi eksistensi Freemasonry di Bandung. Ini saya bikin buku ini bukan memfreemasonrykan masyarakat, memasarkan Freemasonry, bukan ya. Tapi melihatnya sebagai bagian dari sejarah Bandung yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa Bandung pernah punya organisasi internasional, tokoh-tokohnya elit gitu ya, dengan banyak kegiatan sosial dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sebenarnya pengen disebarkan lewat buku ya, tadi Bandung teh bagian dari komunitas nasional gitu, bukan buat menyebarkan ideologi Freemason. Dan saya tidak bergerak di, tidak sampai ke tahap ideologi ini. Ideologi ini bisa macam-macam, tapi atas sejarahnya dia pernah eksis di Bandung, pernah beraktivitas di Bandung, dan tidak seseram yang dibayangkan. Itu adalah hal yang ingin kita luruskan. Ini ada buku. Kalau ini sepertinya buku tentang kepercayaan di Belanda ya, bukan khusus tentang filosofi. Memang ada beberapa buku tentang kepercayaan. Apa yang ada di Belanda pasti ada di Indonesia. Mereka juga mungkin butuh pasukan spiritual itu mereka juga aktif di banyak organisasi. Dan tidak ada ritual pemanggilan roh di Freemasonry atau teosofi. It's all lies. Gitu ya. Kalau kita ke rumah tangga, mungkin teman-teman bisa cek YouTube-nya Risa salah satu Risa Dona Risa ya. Mereka pernah ke rumah tangga terus berbeda restoran. Di sana ada satu ruangan khusus buat bisa jadi di sana ruangan kecil mungkin semeter kali semeter gitu ya, di dalamnya ya si member duduk di sana dengan gelap, orang datang ke sana di dalam bilik itu dia merenung kondisi dia apabila dia sudah meninggal ya, masalah lah kalau istilah kita ya, di dalamnya ya sebenarnya bukan untuk membebas tapi untuk membayangkan ketika dia sudah meninggal apa yang dia dia sampai.
betul. Ini ya. Kalau secara filosofi ini positif, tapi persepsinya negatif. Satu, karena dia tadi karena sekuler, karena dia ingin memperkuat negara sekuler, masyarakat yang sekuler yang memisahkan agama sama negara, ya, sama masyarakat. Dan dia juga menganut freedom of thinking, berpikir bebas, gitu. Artinya selama tidak sekarang apa istilahnya? Mungkin ya, selama tidak mengganggu orang lain yang bebas. Jadi kalau di Prancis ini mereka yang menggaungkan kebebasan secara ekstrim ini orang-orang Islam di parlemen LGBT itu, kata ini kata orang Islam ya, masuk yang mengkampanyekan supaya dibebaskan itu orang-orang biasa di parlemen. Terus kenapa negatif? Tadi selain karena eh, sekuler ya, sebenarnya mereka ini masih punya pertentangan sama tadi sama agama ya, karena ada beberapa ideologi mereka yang tidak sejalan sama agama ya, pasti ya. Seperti bahwa kebenaran tadi, karena katakan kebenaran adalah di atas agama misalnya ya. Kalau kata teosofi kan menurut apa namanya, menurut teosofi itu there is no religion higher than truth. Jadi tidak ada agama yang lebih tinggi dari kebenaran. Kan berarti bagi agama-agama itu juga konsep yang salah. Agama itu benar, yang lain tidak benar ya. Tapi kalau menurut teosofi ya, kebenaran itu adalah di atas semua agama. Walaupun secara praktek itu pasti akan susah. Dan kalau kita bisa mungkin teman-teman pernah dengar istilah New World Order ya. Ini adalah konsep Mason. Ketika zaman mereka dikuasai raja, mereka ingin bikin New World Order, bikin negara dengan tatanan baru yang dinamakan dengan demokrasi. Jadi kalau kita sudah hidup di demokrasi, kita hidup di New World Order. Karena kebenaran itu tidak dikuasai oleh lembaga tertentu. Semua orang punya posisi yang sama kayak sekarang. Egalite, liberté, fraternité. Mana-mana ini Gak apa-apa Kang, biar ini masih ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi ini kan aku penasaran ya Kang ya. Ini kan kalau lihat covernya ini ada dua mata gitu. Ini sebetulnya ya, kenapa ini dipilih dan apakah ada maknanya? itu tuh matanya Blavatsky. Madam Blavatsky itu yang mendirikan Teosofi. Ya, dia orang Rusia, kemudian katanya sih ke Tibet ya, ke Nepal. Di sana dia ketemu sama dua orang guru gaib gitu, yang memberi dia semacam wahyu untuk bikin Isis. Ya, ini semacam guide-nya buat orang teosofi. Nah, jadi dari dialah kemudian teosofi tumbuh. Saya sebenarnya nggak pengen bikin cover yang serem kayak gitu ya sebenarnya ya, tapi penelitiannya bagus ini supaya mancing orang beli. Ya udah, kayak gitu. Kalau saya sejujurnya pengennya covernya kelam-kelam aja gitu. Ya mungkin apa namanya clickbait lah ya. Ya, orang ngiranya ini bukunya lah konspiratif, tapi ternyata isinya di prank ya, isinya gitu yang tidak mengerikan. Ya, jadi emang awalnya tuh, wah ini covernya ya, ada apa nih di balik buku ini? Tapi setelah dibaca, wah ini ternyata lebih ke heritage bangunan-bangunan yang ada di Ya, Bandung. Karena nggak jadi terlalu inovatif. banyak yang Ya. kecewa ini kalau maaf kalau yang beli kecewa ya karena isinya tidak seseram yang dibayangkan. Mm-mm. Jangan samain sama bukunya Rizky Ridjasmana, itu lebih konspiratif. Saya lebih
tekstual lah, lebih referensi, lebih berbasis referensi. Tapi nih Kang ya setelah Akang meneliti gitu, meneliti terkait tadi ya Freemasonry Theosophy di Kota Bandung dan akhirnya menerbitkan gitu. Apa sih yang Akang dapat dari perjalanan tersebut Kang? Uh, ini mungkin sama buat semua peneliti sejarah. Kita menemukan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh orang lain, itu seperti menemukan harta karun, ya. Jadi ketika kita menemukan bahwa Pak Cuma Lima pernah jadi member, Tang Sinfo pemilik rumah pernah jadi member, segala macam ya. Saya lagi banyak nemu fakta baru. Ini ada kepuasan batin. Kita menemukan informasi yang baru yang bisa meluruskan pemahaman yang selama ini beda. Ya. Selesai ini buat semua pegiat sejarah sama ya. Ketika dia bisa menemukan informasi baru, ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, artinya berdasarkan referensi, berdasarkan sumber yang jelas itu. Ya, artinya dia ada kepuasan batin ya, tapi tetap ada nyeri hatinya gitu ketika kita menemukan kenyataan bahwa ada jarum. Jadi rumah kentang itu dulu nyimpan sekitar ratusan kilo buku Freemason. Tapi yang bisa saya selamatkan hanya sekitar 10%, misalnya dimusnahkan. Wah itu tragedi. Ya. Artinya kita bisa menyelamatkan sedikit, tapi semoga bisa menemukan benang merah informasi-informasi yang selama ini belum pernah terungkap. Nah, bagi saya itu ya, sudah jadi satu hal yang untuk dijelaskan. Minimal saya teh selama hidup teh memberikan kontribusi pengetahuan walaupun sedikit. Nah, kita sama di SAI ini komunitas sejarah ya. Kita hanya sharing apa yang kita dapat. Ya, itu dari menemukan dan sharing itu adalah dua hal yang memberikan kepuasan mungkin buat kita. Siap Kang, mantap ya. Teman-teman sudah cukup atau masih ada yang mau berkomentar dan bertanya? Kalau mau diskusi lebih lanjut bisa datang ke sini ya, ke Lodge Sumur Bandung. Wah, mantap. Ini koleksi bukunya ya, Kang ya. Semua ini bahasa Belanda, jadi saya belum baca semua. Wah, keren banget nih. Memang nanti sepertinya perlu ada diskusi-diskusi lanjutan ya, Kang ya, supaya lebih memahami dari satu judul aja nih Freemasonry Theosophy gitu. Begitu banyak hal yang Ya. tersembunyi. Kalau tentang teosofi, kita dulu pernah ya sama SAI itu ke Hotel Maju di Jalan Riau. Itu pemiliknya adalah bekas, atau mungkin masih ya member teosofi. Dia bisa cerita banyak mengenai apa namanya ideologi teosofi ya, walaupun ya defining tapi dia masih bisa cerita. Siap. Dewi juga pernah nginep di Loji baru. Masalah. Gimana nama perpus aja Loji Sumur Bandung. Mm-mm. Tidak ada kegiatan virtual di sini. Kalau ada kegiatan SAI sih ada. Mm-mm. Boleh ya Kak Amel ya kalau main ke Bandung lagi nih Kak Amel di Jakarta, tapi pernah walking tour Oh, juga kalau sama. kalau Jakarta lebih banyak lagi jejak Freemason ya. Ya. Kita kemarin sama SAI ke The State Van Osten, pernah ke Bapenas, dan ada beberapa tempat lagi yang masih belum diekspos ya. Tapi Jakarta itu lebih kaya Freemason. Bahkan sempat ada pameran Freemason di apa namanya, ini sampai apa di kita pernah ke sana kan gitu kan, makam Belanda itu yang di Belanda ya, itu yang di Jakarta Batavia itu bahkan pernah ada pameran Freemason. Artinya pelan-pelan memang masyarakat sudah mulai terbuka sama informasi yang ilmiah tentang masuk batas itu gitu. Mulai terbuka
informasi yang valid tentang Freemason sendiri. Ya sudah mulai terbuka lah informasi, semua orang bisa mengakses. Tapi tetap kalau menurut saya orang akan orang lebih suka sama yang bad news ya, yang serem-serem gitu, dibandingkan sama yang ilmiahnya. Nah, oke, apakah pengalaman perubahan? Nah, saya sebenarnya berburu ini tidak sengaja. Jadi saya dapat buku ini dari buku bekas. Kemudian dalam menyusun buku ini kelemahan saya mungkin ya, saya tidak melakukan wawancara ke satu orang pun. Jadi ketika menyusun buku itu, saya lagi S2 itu ya, jadi nggak sempat keliling buat dokumentasi lapangan, buat nanya ke masyarakat, ke sumber, nggak sempat. Artinya semua informasi yang ada di buku itu, mungkin 90% itu berdasarkan tinjauan literatur. Ya. Ini mungkin kelemahan saya, jadi kalau teman-teman punya sumber daya lebih buat bisa eksplorasi ke tempat, terus ke wawancara ke tokoh itu akan lebih memperkaya. Tips untuk memulai, kita tidak perlu punya afiliasi atau instansi ya. Saya juga tidak punya keilmuan di bidang sejarah. Jadi ini di SHI ini tidak ada orang sejarah. Saya satunya dosen negara, istilahnya sudut bangunan, tidak ada hubungan sama sejarah. Tapi hobi aja. Tipsnya mulai nulis di medsos saja ya. Jadi kita nemu satu barang atau tempat menarik, riset sederhana, cari sumber-sumber yang bagus di internet, tulis captionnya. Kalau sekarang saya nggak banyak nulis di medsos ya atau di nulis buku ya, tapi kalau dulu masih sering nulis di artikel di digital itu, tapi sekarang terbatas sama waktu jadi belum bisa. Tapi kalau mau mulai ya mulai dengan sambil jalan-jalan, nemu yang menarik, riset sederhana, cari sumber-sumber di internet, bikin narasi udah. Jadi memang karena kita bukan sejarawan tapi jadi lebih bebas sebenarnya. Walaupun tetap harus terikat sama metode ilmiah yang berlaku gitu. Jadi tidak bisa keluar dari sejarah yang standar lah. Minimal apa yang kita ungkapkan untuk ada sumbernya lah. Ya. Jadi nggak bisa ngarang atau nggak bisa berdasarkan bisikan gaib itu nggak bisa. Ya. Semua harus based on source ya. Berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Oke, Kak Adi. Aman ya jawabannya ya, Kak Adi ya. Siap. Ini masih ada yang mau bertanya atau sudah semuanya? Kalau kalau sudah mungkin langsung ada penutupan atau closing statement dari Kang Rizky nih, Kang. Saya mungkin nggak akan fokus ke dalam Freemason, tapi kajian saya adalah di Bandung dengan segala pernak-perniknya ya. Ada banyak yang tentang Bandung, kita mengambil bagian untuk menambah puzzle-puzzle yang masih bolong lah gitu ya, sejarah Bandung. Ya, eh, adalah jadi teman-teman mungkin bagi kami di komunitas ini, jadi kenapa walaupun tidak harus berkomunitas ya, tapi angka lebih baik jika berkomunitas ya. Karena di komunitas ini kita bisa menemukan banyak sudut pandang ya. Saya misalnya lebih ke sejarah Bandung dan Anugerah sejarah secara apa, pribadian ya, tokoh-tokoh gitu. Dan nanti juga ada yang sejarah militer, ada yang sejarah tentang kerajaan dan sebagainya, itu semua masih sudut pandang yang berbeda-beda. Dan it make us wise gitu ya. Jadi ketika kita bergaul sama orang yang berbeda-beda
backgrounds, berbeda-beda minat, ya, minat sejarah itu, kita jadi terbuka si wawasan kita gitu. Dan kita tidak akan menganggap bahwa apa yang kita ungkapkan atau kita percaya itu sebagai suatu kebenaran mutlak, ya. Mungkin itu saja yang mesti jadi pegangan dalam sejarah, bahwa kita bisa salah, dan ketika kita salah ya harus open buat koreksi. Saya juga harus mengakui bahwa di buku ini banyak yang salah gitu. Misalnya di buku itu saya sebutin bahwa ada lodge di Bandung Timur misalnya, ya. Ada log di Bandung Timur. Salah itu, ya. Karena setiap lodge pada dasarnya harus pakai kata timur. Jadi walaupun lodge-nya di Batavia, nama resminya adalah lodge di Timur Batavia. Kalau logo di Bandung, logo di Timur Bandung. Logo di Garut, nama resminya logo di Timur Garut. Kenapa pakai Timur? Karena Timur merupakan eh, menurut Freemason itu merupakan sumber kebijaksanaan dari Timur, sumber pencerahan dari Timur. Jadi ya ini juga banyak yang salah. Kalau ada kesempatan ya saya mungkin akan koreksi gitu, ya. Tapi kalau dan ada teman-teman juga yang mengoreksi di internet, saya open saja, nggak masalah. Itu bagian dari dinamika sejarah selalu ada. Jadi teman-teman ya, ketika ingin eh, nyemplung lebih banyak di sejarah atau heritage atau jalan-jalan, minimal jalan-jalan, ya, silakan kita berkomunitas, gabung dengan komunitas terdekat, ya, kita lebih kuat di sana, gitu, ya. Mungkin gitu closing statement.